Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Ding! Anda telah menyelesaikan ujian Sang Agung. Total waktu menghindar, 1 jam 00 menit. Total kunjungan, 0. Selamat, Anda telah mencetak rekor baru. Anda telah dianugerahi kotak hadiah naga emas. Yuan ambruk ke lantai setelah melihat pemberitahuan itu. Jika aku tidak meningkatkan teknik gerakan di kota naga kuno, mungkin aku tidak akan bisa melewati ujian ini tanpa terkena beberapa serangan. Yuan menghela nafas lelah. Menjelang akhir, dia harus menghindari lebih dari 100 serangan dari segala arah, dan serangan itu datang setiap detik, hampir tidak menyisakan ruang untuk bernafas baginya. Untungnya baginya, teknik gerakan yang dia pelajari dari Feng Yixiang benar-benar sekuat yang diklaimnya. Beberapa saat kemudian, setelah dunia kembali normal dan dia cukup beristirahat, Yuan membuka kotak hadiah naga emas untuk melihat isinya. Anda telah memperoleh kunci harta karun kuil naga. Tunggu sebentar. Yuan tercengang ketika melihat notifikasi itu. Aku sudah memiliki kunci harta karun kuil naga, seru Yuan. Dia mengingat pernah mendapatkan benda yang sama di menara ikan emas melompati gerbang naga setelah mencapai lantai 100. Apa yang akan dia lakukan dengan kunci tambahan ini? Akankah itu menjadi harta karun yang tidak berguna? Biasanya seseorang tidak akan bisa mendapatkan kunci perbendaharaan kuil naga, kecuali mereka beruntung dalam salah satu ujian di kuil maga. Namun Yuan entah bagaimana berhasil mendapatkannya bahkan sebelum memasuki tempat itu. Aku melakukan semua itu hanya untuk mendapatkan harta karun duplikat. Sungguh beruntung. Yuan menggelengkan kepalanya. 3 dari 3 ujian Sang Maha Agung selesai. Anda telah mencapai batas jumlah percobaan yang dapat Anda selesaikan. Anda boleh melanjutkan percobaan, tetapi Anda tidak akan menerima imbalan apapun. Lebih parahnya lagi, itu adalah upaya terakhirku. Sudahlah. Yuan menyerah, karena tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Beberapa waktu kemudian, Yuan kembali ke patung naga dan mengamati perkembangan formasi tersebut. Masih belum selesai ya? Dia memutuskan untuk keluar dari akunnya untuk hari itu tak lama kemudian. Bagaimana dengan Mu Meishu? Tanya Yuan padanya saat makan malam. Ya, seperti yang bisa Anda duga, seluruh dunia sedang gempar saat ini, katanya. Saya tidak terkejut. Harga teknik kultivasi juga melonjak drastis sejak saat itu. Bahkan teknik kultivasi tingkat mortal bisa mencapai puluhan ribu dolar. Tambahnya, itu juga tidak mengejutkan. Pemerintah di seluruh dunia ingin mengatur kultivasi, tetapi karena begitu banyak orang yang melakukannya secara diam-diam, hampir tidak mungkin untuk melakukan apapun. Jadi begitu. Setelah hening sejenak, Yuan berkata, "Oh iya, kamu seharusnya memiliki teknik pengumpulan chi dasar kan? Itu diberikan kepada semua orang ketika kita memulai permainan. Kamu harus mencoba merasakan kultivasi di Cultivation Online sebelum mencobanya di dunia nyata. Ini akan seperti latihan sampai kamu mendapatkan teknik kultivasi yang lebih baik." Oke, aku akan coba nanti malam. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan bermain malam ini? Iya, saya sedang menunggu formasi besar itu selesai, tapi prosesnya sangat lama. Meskipun begitu, saya tidak ingin melewatkannya saat sudah selesai. Beberapa saat kemudian, Yuan kembali ke permainan dan terus menunggu formasi itu selesai. Meishu pergi mencuci piring sebelum memasuki permainan. Sementara itu, sepulang sekolah, Yurou dipanggil oleh kedua orang tuanya. Begitu tiba di rumah utama mereka, Yurou langsung memperhatikan kotak-kotak kosong yang terletak di luar pintu, yang membuatnya mengangkat alis. Beberapa menit kemudian, dia pergi mencari orang tuanya di kamar tidur mereka, yang merupakan tempat yang aneh untuk sebuah pertemuan. Saat memasuki kamar mereka, hal pertama yang ia perhatikan adalah konsol yang tampaknya familiar di atas tempat tidur mereka. Akhirnya kau datang juga, kata Yurong dari tempat tidur. Seperti yang Anda lihat, kami juga akan bermain Cultivation Online. Yurong menatap mereka dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Saya yakin Anda sudah mendengarnya, tetapi rupanya seseorang bisa menjadi kultivator jika mereka memainkan permainan ini dan menggunakan teknik kultivasi mereka, kata Tang Li. Lalu dia melanjutkan. Yurao, karena kamu sudah cukup lama memainkan permainan ini, kamu seharusnya sudah cukup berpengalaman sebagai kultivator di dalam permainan. Keluarga-keluarga lain sudah mulai berkultivasi, dan beberapa anak mereka bahkan telah berhasil berkultivasi. Karena hal itu, kamu juga akan menjadi seorang kultivator. Aku mengerti, gumam Yurao dengan suara dilangun. Meskipun dia sudah berencana untuk menjadi seorang kultivator, tetap saja mengejutkan mendengar hal itu dari mulut orang tuanya. Jika menjadi seorang kultivator benar-benar meningkatkan usia panjang dan memberikan kekuatan luar biasa seperti yang dikatakan, itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan, kata Yurong. Beberapa waktu kemudian, Yurao kembali ke rumahnya. Setelah makan malam dan mandi cepat,
Yurao duduk di tempat tidurnya dalam posisi lotus dan mencoba berkultivasi menggunakan teknik kultivasi yang telah dia gunakan di Cultivation Online. Nafasnya dengan cepat menjadi tenang dan teratur, dan pikirannya terbebas dari segala pikiran kecuali teknik kultivasi. Yurao akhirnya memasuki keadaan mistis seperti pencerahan namun bukanlah pencerahan sejati. Beberapa jam kemudian, Yurao tiba-tiba merasakan perasaan nostalgia menyebar ke seluruh tubuhnya. Apakah aku berhasil? Apakah aku sekarang menjadi kultivator? Ini lebih mudah dari yang aku pikirkan. Yurao membuka matanya dan berdiri, merasakan energi di seluruh tubuhnya. Lalu dia menoleh ke mejanya. Setelah berpikir sebentar, dia mendekatinya dan mencoba mengangkatnya dengan satu tangan. Awalnya Yurao tidak mengharapkan apapun, namun mencuat Yurao, dia berhasil mengangkat seluruh meja dengan satu tangan, dan dengan relatif mudah juga. Astaga, ini nyata. Aku benar-benar menjadi seorang kultivator, seru Yurao dengan suara gembira. Yurao segera mengangkat telepon dan mencoba menghubungi Meishu, tetapi karena tidak ada yang mengangkat, dia malah menelpon Xia Jingyi. Jingyi, bagaimana perkembangan kultivasimu? Apakah kamu sudah menjadi seorang kultivator? Dari suaramu aku tahu kamu sudah menjadi seorang kultivator. Selamat saudara Yurao, nayakannya aku masih berusaha untuk mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Jangan khawatir, aku yakin kamu akan segera berhasil. Bagaimana denganmu? Apakah ada perubahan sekarang setelah kamu menjadi seorang kultivator? Apakah kamu menjadi lebih kuat seperti yang dikatakan? Tanya Xia Jingyi melalui telepon. Iya, kamu tidak akan percaya tapi aku bisa mengangkat mejaku dengan satu tangan. Itu sungguh mengejutkan, kata Yurao. Keren sekali. Aku akan melanjutkan kultivasiku sekarang. Bahkan, jika aku harus melewatkan tidur malam ini, aku akan melakukannya, kata Xia Jingyi. Aku juga. Aku mungkin sudah menjadi kultivator, tapi aku masih ingin terus meningkatkan kemampuanku. Sampai jumpa besok di sekolah. Yurao mengucapkan selamat tinggal sebelum menutup telepon. Dan sepanjang malam itu, Yurao akan duduk di tempat tidurnya dalam posisi lotus, perlahan-lahan meningkatkan kultivasinya. Keesokan paginya, meskipun kurang tidur semalaman, Yurao merasa sangat segar dan penuh energi. Tidak seperti kultivasi online, kultivasi di dunia nyata jauh lebih lambat, yang sebenarnya tidak terlalu mengejutkan. Dan dengan kurangnya harta karun untuk membantu kita akan semakin lambat, gumam Yurao. Cultivation online dipenuhi dengan sumber daya berlimpah, yang dapat membantu meningkatkan kultivasi seseorang dalam hitungan detik. Tetapi di dunia nyata, sumber daya seperti itu tidak ada, dan para kultivator harus mengandalkan bakat dan kesabaran mereka sendiri untuk meningkatkan kultivasi mereka. Kurasa ini juga bagus, akan buruk jika orang bisa membeli level kultivasi mereka begitu saja seperti di cultivation online, dan menjadi prajurit Rih dalam beberapa minggu, gumam Yurao. Di cultivation online ada banyak orang kaya yang membeli harta karun menggunakan uang sungguhan untuk meningkatkan level kultivasi mereka, melewati level-level awal. Tentu saja, semakin tinggi level kultivasi mereka, semakin mahal setiap levelnya. Begitu seseorang mencapai level prajurit Rih, jumlah uang yang perlu dikeluarkan untuk meningkatkan level sangat tinggi, sehingga hanya orang terkaya di dunia yang berani mengeluarkan uang sebanyak itu. Sekarang, karena tidak ada lagi cara mudah untuk mencapai puncak hanya dengan membeli, setiap orang tanpa memandang status atau kekayaan mereka akan memiliki kesempatan untuk menjadi kultivator papan atas di dunia nyata. Sementara itu, kakak sudah hampir mencapai tingkat mastery. Jika dia bisa menggerakkan tubuhnya, berapa kuatkah dia di dunia ini? Yurao bertanya-tanya dalam hati sambil bersiap berangkat sekolah. Beberapa saat kemudian, Yurao tiba di sekolah dan yang mengejutkannya, tempat itu tampak lebih sepi dari biasanya. Di mana semua orang? Tanya Xia Jingyi kepada guru. Sang guru tersenyum getir dan berkata, karena demam kultivasi, semua orang tinggal di rumah untuk berlatih kultivasi. Yurao dan beberapa siswa lainnya di kelas terdiam tercengang dengan kata-kata guru tersebut. Semua orang bolos sekolah untuk berkultivasi. Seaneh apapun kedengarannya, itu tidak terlalu mengejutkan. Bukan hanya para siswa saja, lanjut guru itu. Beberapa guru di sini juga mengundurkan diri pagi ini, jadi kami juga kekurangan staf saat ini. Apa yang akan terjadi dengan kelas kita sekarang? Tanya Yurao kemudian. Kepala sekolah telah mengumumkan akan mengadakan pertemuan nanti, jadi kita mungkin akan mengetahuinya saat itu. Sementara itu, kalian bisa melakukan apa saja. Para siswa saling memandang dalam diam.
Beberapa saat kemudian, para siswa di sana berkumpul membentuk lingkaran dan mulai berbicara satu sama lain tentang kultivasi. Apakah ada di antara kalian yang sudah mencoba berkultivasi sekarang? Saya sudah mencoba, tapi saya tidak berhasil mencapai terobosan apapun. Aku juga. Rasanya seperti ada sesuatu yang menghalangiku, dan aku tidak bisa bergerak maju. Aku merasakan hal yang sama. Saya sebenarnya berhasil mendapatkan terobosan pagi ini tepat sebelum sekolah, kata Xia Jingyi sambil tersenyum. Wow, jadi kau sekarang seorang kultivator ya? Tunjukkan kepada kami apa yang bisa kau lakukan. Para siswa lainnya langsung memandanginya dengan kagum. Haha, dibandingkan dengan saudara Rou, saya bukan apa-apa. Dia menjadi kultivator tadi malam, kata Xia Jingyi. Seperti yang diharapkan dari Nona Yu, Anda tidak hanya berbakat dalam musik, tapi juga dalam kultivasi. Yuro menunjukkan senyum kaku. Seandainya mereka tahu apa yang mampu dilakukan oleh saudara laki-lakinya. Beberapa saat kemudian, Yuro dan Xia Jingyi memamerkan kekuatan luar biasa mereka kepada siswa lain dengan mengangkat meja dan kursi, seolah-olah benda-benda itu tidak memiliki bobot. Tuhan, selama ini saya ragu, tapi setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak bisa berbuat apa-apa selain mempercayainya. Sekitar 1 jam kemudian, Yuro dan teman-teman sekelasnya pergi ke auditorium di mana kepala sekolah, guru, dan siswa lainnya berkumpul. Terima kasih telah datang ke sini. Seperti yang sebagian besar di antara kalian sudah ketahui, kami kehilangan lebih dari sekedar beberapa siswa, dan ini semua karena kegilaan kultivasi sejak kemarin. Setelah berbicara dengan orang tua kalian, kami telah sepakat untuk menutup sekolah lebih awal dari yang diperkirakan. Meskipun tempat itu sunyi senyap, semua siswa penuh dengan gembira dan ingin berteriak. Kepala sekolah melanjutkan, meskipun saya tidak tahu kapan kita akan buka kembali, kemungkinan besar tidak dalam waktu dekat. Dan tergantung bagaimana hal kultivasi ini mengubah dunia kita mungkin tidak akan pernah buka lagi. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan, dan jika Anda berencana menjadi seorang kultivator, saya doakan semoga sukses. Apakah ada di antara kalian yang memiliki pertanyaan? Ini kesempatan terakhir kalian untuk bertanya. Setelah beberapa menit menjawab pertanyaan siswa dan guru, kepala sekolah membubarkan semua orang. Apa yang akan kau lakukan sekarang, Karo? Tanya Xia Jingyi kepadanya begitu mereka meninggalkan sekolah. Saya akan fokus pada meningkatkan kemampuan kultivasi saya, katanya. Bagaimana dengan cultivation online? Apakah kau akan terus memainkannya? Tentu saja, Yuro jawab dengan segera. Lalu dia melanjutkan, saya akan bermain cultivation online di pagi hari dan berlatih kultivasi di malam hari. Keseimbangan yang sempurna menurutku. Setelah sarapan, Meishu berbaring di tempat tidurnya dan kembali ke cultivation online. Setelah masuk ke dalam permainan, dia duduk di lantai yang dingin dalam posisi lotus dan mencoba berkultivasi menggunakan teknik pengumpulan energi dasar yang telah diperolehnya di awal permainan. Ketika Feng Yuxiang dan yang lainnya menyadari hal ini, mereka berpaling dan menatap mereka dengan alis yang terangkat. Apakah kau sedang berlatih kultivasi? Kupikir kau tidak memiliki teknik kultivasi apapun. Feng Yuxiang tak kuasa menahan diri karena penasaran. Meishu mengangguk dan berkata, saya memiliki teknik yang disebut teknik pengumpulan energi dasar. Saya ingin membiasakan diri dengan kultivasi sebelum benar-benar menggunakannya. Apa? Teknik pengumpulan energi dasar? Sampah yang digunakan semua orang itu? Feng Yuxiang langsung menunjukkan rasa jijik di wajahnya. Meishu, aku sarankan kau jangan menggunakan teknik kultivasi sampah itu, dan tunggu sampai kau memiliki teknik yang lebih baik, meskipun hanya untuk latihan. Lagi pula, semakin baik teknik kultivasimu, semakin kuat fondasimu, kata Feng Yuxiang. Dan dia melanjutkan, jika Anda menggunakan teknik pembinaan itu untuk membentuk fondasi Anda, itu mungkin akan mempengaruhi masa depan Anda dengan membatasinya. Sebagai contoh, jika 2 orang mulai berlatih kultivasi dengan teknik yang berbeda, satu dengan teknik yang lebih rendah dan yang lainnya dengan teknik yang lebih tinggi, bahkan jika kultivator dengan teknik yang lebih rendah tersebut mengubah teknik kultivasinya menjadi yang lebih baik di masa depan, kultivasinya tidak akan sejauh orang yang telah menggunakan teknik kultivasi yang lebih tinggi sejak awal, kecuali orang tersebut melumpuhkan basis kultivasinya dan memulai dari awal lagi. Inilah mengapa sebagian besar kultivator tetap menggunakan satu teknik kultivasi seumur hidup mereka,
meskipun menemukan sesuatu yang sedikit lebih baik, karena tidak sebanding dengan kerepotan memulai kembali teknik kultivasi dari awal. Begitu, Meishu berhenti berlatih kultivasi setelah mendengar ucapan Feng Yuxiang. Maksudku, jika kau benar-benar ingin berkultivasi, kurasa tidak apa-apa bagimu, karena kau tidak akan kehilangan banyak hal meskipun harus memulai dari awal. Namun, memulai kembali basis kultivasi tanpa merusak dantian adalah proses yang menyakitkan, dan satu kesalahan saja akan melumpuhkanmu seumur hidup, tambah Feng Yuxiang. Tidak apa-apa, aku akan menunggu sampai aku memiliki teknik kultivasi yang lebih baik, kata Meishu. Seandainya aku memilikinya, aku akan memberimu teknik kultivasi. Tetapi sebagai binatang suci, kami tidak terlalu bergantung pada teknik kultivasi untuk berlatih, dan kami menyerap energi roh secara alami seperti bernafas. Meskipun begitu, memiliki teknik kultivasi pasti akan membantu kami berlatih lebih cepat. Xiaohua juga hanya memiliki satu teknik kultivasi, tetapi kau tidak cocok dengannya. Bagaimana dengan Mulan Yingying? Apakah kau punya sesuatu yang bisa membantunya? Feng Yuxiang menoleh untuk bertanya padanya. Lan Yingying menggelengkan kepalanya dan berkata, sayangnya aku tidak memiliki teknik apapun. Aku berkultivasi dengan memakan binatang roh lainnya. Bentuk tubuhnya unik sekali, agak mirip dengan Tuan Muda, tapi dia memakan inti mereka. Ngomong-ngomong soal bentuk tubuh, apakah kau punya bentuk tubuh yang unik, Meishu? Tanya Feng Yuxiang padanya. Meishu mengangguk dan berkata, itu adalah fisik yang disebut fisik pemutus roh. Fisik pemutus roh? Fisik tingkat dewa? Seru Feng Yuxiang. Meishu mengangguk lalu bertanya, apakah kamu tahu apa fungsinya? Teknik pemisah roh adalah teknik langka dan ampuh yang memungkinkanmu memisahkan roh dari tubuhmu. Ini seperti indra dilahi, dan kau hampir tak terkalahkan selama berada dalam kondisi ini, kata Feng Yuxiang. Selain itu, saat Anda berada dalam kondisi tersebut, Anda dapat melewati berbagai formasi dan pertahanan yang biasanya menghalangi orang untuk masuk. Ini adalah kemampuan fisik yang sangat diidam-idamkan karena Anda dapat memasuki tempat-tempat yang biasanya tidak dapat dimasuki orang lain tanpa perlu mengkhawatirkan tentang jebakan. Bahkan di surga yang lebih tinggi, bakatmu akan berguna. Bahkan bakatmu mungkin akan menjadi lebih berharga seiring kamu naik ke tingkat yang lebih tinggi. Karena hal-hal menjadi semakin berbahaya semakin tinggi kamu pergi. Aku kenal beberapa orang yang memiliki fisik yang sama, dan mereka menawarkan jasa mereka dengan menjelajahi makam warisan dan tempat-tempat berbahaya lainnya untuk mendapatkan informasi sebagai imbalan atas kekayaan dan sumber daya yang besar. Begitu, Meishu mengangguk, kini sedikit lebih memahami fisiknya. Bagaimana caranya? Saya ingin coba, katanya kemudian. Feng Yuxiang berpikir sejenak dan berkata, sayangnya aku rasa tubuhmu belum mampu menanganinya saat ini, apalagi kau masih manusia biasa. Setelah kau mencapai tingkat prajurit roh, kau mungkin akan mampu melakukannya, dan seiring bertambahnya kekuatanmu, kau akan mampu memasuki wujud rohmu selama waktu yang jauh lebih lama, dan kau bahkan dapat berjalan lebih jauh dari tubuh aslimu. Oke, kata Meishu. Sementara itu, di dalam kuil Draga, Yuan terbang mengelilingi kota dengan tatapan naganya aktif sepanjang waktu. Aku sudah terbang mengelilingi kota beberapa kali, tapi aku masih belum menemukan ruang harta karun, mengeluh Yuan. Di manakah kira-kira ruang harta karun itu tersembunyi? Dia bahkan memeriksa semua bangunan yang berkilau untuk berjaga-jaga. Tepat pada saat itulah, kota itu tiba-tiba mulai bergemuruh lagi. Apa yang terjadi? Mungkinkah ini karena formasinya? Yuan segera kembali ke patung naga. Begitu sampai di patung naga, Yuan melihat formasi yang tampak sudah selesai. Tampak sudah selesai, tapi di mana warisannya? Saat Yuan memikirkan hal itu, patung naga di belakangnya tiba-tiba mulai bergerak. Patung naga itu perlahan berubah dari metal ke material yang lebih realistis dan bahkan semakin membesar. Hanya dalam beberapa saat, patung naga itu berubah dari patung biasa menjadi naga sungguhan dan bahkan terbang ke langit dan mengorbit sekitar kota tepat 9 kali sebelum mendekati Yuan. Apakah kamu yang mencari warisanku? Patung Sang Agung berbicara pada Yuan seolah-olah itu pertemuan mereka yang pertama. Yuan yang masih melayang di udara menganggukkan kepalanya. Anda adalah Sang Agung, bukan? Saya tertarik dengan warisan Anda. Bisakah Anda menceritakan lebih banyak tentangnya? Tertarik? Patung Sang Agung mengangkat alisnya mendengar ucapan Yuan. Kamu hanya tertarik pada warisanku? Kamu tahu, bahkan para dewa dan makhluk abadi pun mendambakan warisanku. Kata Patung Sang Agung kepadanya. Ya, tapi itu terdengar seperti tanggung jawab yang besar, kata Yuan. Tanggung jawab? Hahaha, tentu saja, itu tanggung jawab yang besar. Tidak sembarang orang bisa mendapatkan warisan Sang Agung. Sebenarnya apa itu warisan Sang Agung?
Setahu saya hanya perlu naik ke langit yang lebih tinggi dan menemukan Sang Agung yang sebenarnya, yang selalu berkelana di 9 langit. Intinya memang seperti itu, namun masih ada beberapa hal lain yang perlu kamu perhatikan. Mata Sang Agung tiba-tiba berkedip dengan cahaya yang sangat terang dan dia melanjutkan. Pertama dan paling utama, begitu kau memperoleh warisan itu, kau akan memiliki waktu tepat 100 tahun untuk menemukan Sang Agung yang sebenarnya yang selalu berkelana di 9 langit. 100 tahun? Itu waktu yang lama, gumam Yuan. Patung Sang Agung mengangkat alisnya. 100 tahun itu waktu yang lama. Di matanya, 100 tahun bisa lenyap dalam sekejap mata, terutama bagi sebagian besar dewa abadi yang dapat hidup selama jutaan tahun dengan mudah. Selanjutnya, Anda hanya diperbolehkan memegang warisan Sang Agung sekali seumur hidup. Jadi jika Anda kebetulan mendapatkan kesempatan lain untuk memperoleh warisan Sang Agung, ketahuilah bahwa Anda tidak akan dapat menerimanya. Apakah akan ada kesempatan lain untuk mendapatkan warisan ini? Yuan mengangkat alisnya. Ya, Sang Agung memiliki banyak ujian yang tersebar di 9 langit, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisannya. Apakah ini berarti bisa ada lebih dari satu orang yang membawa warisan Sang Agung pada saat yang bersamaan? Tanya Yuan. Patung itu mengangguk dan berkata, saat ini ada 99 orang yang membawa warisan Sang Agung. Jika kau menerimanya, kau akan menjadi orang ke-100. Namun, belum ada seorang pun yang mampu menyelesaikan warisan tersebut. Bahkan orang-orang di surga atas pun tidak. Apakah hanya ada satu orang yang bisa menyelesaikan warisan ini? Tanya Yuan kemudian. Tidak, bisa ada beberapa orang. Namun, semakin cepat Anda menyelesaikannya, semakin baik hadiah yang Anda dapatkan. Jadi begitu. Ngomong-ngomong, untuk hal terakhir yang perlu kau ketahui tentang warisan Sang Agung, sebenarnya ada kutukan di dalamnya yang akan membuat kehidupan kultivasimu lebih sulit jika kau menerimanya. Hah? Sebuah kutukan? Yuan mengangkat alisnya lagi. Ini bukan sesuatu yang jahat, tetapi jika Anda menerimanya, Anda mungkin akan kehilangan sebagian keberuntunganmu, dan mungkin akan ada kejadian sial yang tidak akan Anda alami jika Anda tidak membawa warisan Sang Agung. Pada dasarnya, ini akan mempersulit Anda. Jika Anda dapat mengatasi kutukan itu dan menemukan Sang Agung sambil membawa warisan ini, Anda akan dianugerahi kekayaan yang sangat besar yang bahkan akan membuat para dewa dan abadi iri. Apakah kau menerima warisan ini? Tanya patung itu kepadanya. Ding, Anda telah ditawarkan untuk meneruskan warisan Sang Agung. Apakah Anda setuju? Yuan tidak langsung menjawab, dan setelah berpikir sejenak, dia berkata, saya punya pertanyaan sebelum saya memutuskan. Patung itu terdiam. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama menerima warisan tersebut. Jika saya menerima warisan Sang Agung, bisakah saya menerima warisan lain di masa depan jika saya memiliki kesempatan? Tanya Yuan. Kau sungguh serakah. Patung itu menjawab dengan suara tercengang. Setelah hening sejenak, patung itu melanjutkan ucapannya. Tidak ada batasan berapa banyak warisan yang dapat dipikul seseorang sekaligus. Namun jangan mengambil lebih dari yang mampu Anda tanggung. Yuan mengangguk. Karena itu, saya akan menerima warisan Sang Agung. Bagus. Mata patung itu tiba-tiba bersinar terang sebelum menembakkan seberkas cahaya keemasan ke dalam tubuh Yuan. Ding, Anda telah menerima warisan Sang Agung. Anda punya waktu 100 tahun untuk menemukan Sang Agung. Karena warisan Sang Agung, kamu telah dikutuk dengan kemalangan kecil. Kemalangan kecil, tingkat kutukan, surga. Deskripsi, kutukan yang menurunkan keberuntunganmu sebesar 500. Sekarang kau mengemban warisan Sang Agung. Bawalah dengan bangga dan hormat. Semoga beruntung, kata patung itu kepadanya. Oh, sebelum kau pergi, bisakah kau memberitahuku di mana ruang harta karunnya? Saya sudah mencari kemana-mana tapi masih belum menemukannya. Petunjuk kecil pun sudah cukup. Yuan tiba-tiba berkata kepadanya. Patung itu tidak mengatakan apa-apa, tetapi tatapannya beralih ke arah tertentu selama beberapa saat, sebelum terbang mengelilingi kota 9 kali, sebelum kembali ke tempat asalnya dan berubah kembali menjadi patung logam. Terima kasih, Yuan membungkuk kepada patung itu sebelum terbang menuju arah yang ditunjukkannya. Beberapa saat kemudian, Yuan sampai di ujung kota, namun dia masih belum menemukan ruang harta karun. Dia kemudian memutuskan untuk terbang bolak-balik di jalur yang sama beberapa kali lagi untuk berjaga-jaga jika dia melewatkan sesuatu. Namun sayangnya, ruang harta karun itu tetap tidak terlihat dimanapun. Yuan memutuskan untuk berhenti dan merenung sejenak. Beberapa menit kemudian, dia menoleh ke utara area di luar kota yang hanya berupa tanah bandir tanpa tanda-tanda kehidupan.
Mungkin ruang harta karunnya berada di luar kota, di suatu tempat di tanah terpencil ini, gumam Yuan pada dalam dirinya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Yuan memutuskan untuk meninggalkan kota dan memasuki tanah yang tandus. Saat Yuan meninggalkan kota, dia bisa merasakan firasat buruk menyelimutinya, seolah-olah ada orang yang mengawasinya dari segala arah. Selain itu, energi spiritualnya jauh berbeda dikembalikan dengan di dalam kota. Di sini, lebih kacau dan kotor. Yah, aku berharap ini jalan yang benar, dan patung itu tidak hanya memainkanku. Yuan menelan ludah dengan gugup. Setelah terbang tanpa henti selama 1 jam, Yuan tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya yang membuatnya langsung berbalik. Saat dia menoleh, dia disambut oleh sosok bayangan besar yang menyerupai naga yang mengikuti beberapa mil di belakangnya. Namun karena ukunannya yang besar dan panjang, sosok itu tampak seperti berada tepat di belakangnya. Apa sih sebenarnya itu? Jantung Yuan berdebar kencang setelah melihat sosok tak dikenal itu berada tiba-tiba di belakangnya. Manusia, manusia, manusia. Sosok misterius yang mengikuti Yuan dari belakang bergumam dengan suara mengerikan. Tubuh Yuan semakin bergemetar setelah mendengar suara makhluk tak dikenal ini, dan mata merah menyala yang memancarkan nafsu membara. Kamu makhluk apa sih sebenarnya? Dan kamu mau apa dariku? Teriak Yuan sambil meningkatkan kecepatan terbangnya. Namun makhluk gelap itu mengabaikan pertanyaannya, hanya terus bergumam dengan suara mengerikan dan tanpa emosi. Manusia, manusia, manusia. Ketika menyadari Yuan meningkatkan kecepatannya, entitas tadi kenal itu juga meningkatkan kecepatannya. Setelah dikejar selama beberapa menit, Yuan bisa melihat titik-titik merah bercahaya di sekitarnya. Oh Yang Maha Agung, aku sangat berharap kau tidak bermain-main sekarang, dan ruang harta karun ini benar-benar ada di sini. Yuan berteriak keras sambil meningkatkan kecepatan terbangnya lebih jauh lagi. Manusia, manusia, manusia. Makin banyak sosok misterius mulai muncul dari kegelapan, dan dalam waktu setengah jam, ada lebih dari selusin entitas misterius yang mengikuti Yuan. Melihat hal ini, Yuan memutuskan untuk menyerang entitas-entitas tersebut dengan jurang berbintang. Tetapi belati itu menembus tubuh entitas-entitas tersebut. Manusia! Makhluk-makhluk gelap itu tiba-tiba menjerit, menyebabkan Yuan gemetar ketakutan. Seharusnya aku tidak melakukan itu, gumamnya dalam hati setelah melihat akibatnya. Entitas gelap itu tidak hanya mempercepat gerakannya, tetapi mereka bahkan mulai menyerangnya dengan memuntahkan bola-bola hitam yang akan meledak setelah beberapa saat. Wow! Yuan dengan cepat menghindari bola-bola yang tampak mengancam itu. Salah satu bola gelap ini menyentuh tanah, dan ketika itu terjadi, tanah langsung menghilang di detik berikutnya. Benda apa ini? Teriak Yuan keras sambil mempercepat lajunya. Setelah terbang selama beberapa menit sambil terus menghindari bola-bola bayangan itu, Yuan tiba-tiba merasakan bahaya dari bawah, membuatnya menunduk untuk melihat ke tanah. Saat itulah dia menyadari lautan tangan bayangan yang muncul dari tanah. Tangan-tangan bayangan itu menari ke kiri dan ke kanan, dan beberapa di antaranya tiba-tiba terulur dan melesat lurus ke arah Yuan seperti tombak. Saat ini dahi Yuan dipenuhi keringat. Ini pasti salah satu situasi paling konyol yang pernah dialaminya di Cultivation Online sejauh ini. Selain itu, ketidakpastian situasi dan makhluk yang tidak dikenal ini hanya memperburuk keadaan. Apa yang kau lakukan di sini, manusia? Tiba-tiba terdengar suara lembut yang sangat berbeda dari suara-suara mengerikan yang selama ini Yuan dengar, membuat Yuan terkejut. Dibandingkan dengan suara-suara mengerikan yang terdengar seperti dia sedang dihantui, suara lembut ini terdengar seperti berasal dari seorang dewi. Sosok samar lainnya muncul beberapa meter di depan Yuan, tetapi bentuknya tidak mengerikan seperti yang lain. Sebaliknya, sosok itu berwujud perempuan dan cukup dewasa. Yuan tanpa sadar berhenti bergerak ketika jalannya terhalangi oleh sosok misterius ini. Sosok samar itu tiba-tiba mengangkat tangannya dan memberi isyarat memanggil dengan tangannya, memaksa pria itu terbang ke arahnya. Namun sosok misterius itu juga mundur saat Yuan mendekatinya. Teruslah bergerak. Jika kau tertangkap oleh makhluk-makhluk itu, kau akan berubah menjadi salah satu mereka dan terperangkap di sini selamanya. Kata suara lembut itu berbicara kepadanya. Yuan mengangguk dan terus berterbang menuju sosok yang samar itu. Jadi, apa yang dilakukan manusia sepertimu di alam bayangan ini? Suara lembut itu bertanya lagi padanya. Alam bayangan? Tempat apa ini? Dan apa benda-benda di belakangku ini?
Alam bayangan adalah tanah terlarang tempat jiwa-jiwa yang terasingkan seperti mereka, seperti kita selamanya. Sangat jarang makhluk hidup muncul di sini. Jawabnya. Oh begitu. Baiklah, aku sedang berusaha menuju ruang harta karun, dan Yang Agung menyarankan agar aku pergi ke arah sini. Semoga aku tidak terlalu jauh. Yuan berbicara kepada sosok bayangan itu sambil menghindari serangan yang datang dari segala arah. Perbendaharaan Dragon, kamu pasti berada di jalan yang benar. Namun kamu mungkin harus terbang beberapa jam lagi sampai ke sana, kata sosok misterius itu kepadanya. Aku harus melanjutkan ini selama beberapa jam? Yuan merasa ingin menangis. Ruang harta karun itu haruslah sepadan dengan semua usaha ini. Karena kita punya banyak waktu luang, kenapa kita tidak mengobrol sedikit lagi? Sudah sangat lama aku tidak berbicara dengan makhluk hidup. Sosok misterius itu tiba-tiba berkata, aku ingin sekali mengobrol denganmu, tetapi seperti yang kau lihat, tidak mudah untuk berbicara sambil berusaha menghindari hal-hal di belakangku ini, kata Yuan. Sosok yang samar itu tampak sedang merenungkan sesuatu. Setelah hening sejenak, dia berbicara lagi. Meskipun ini akan menjadi masalah bagiku nantinya, aku rasa ini sepadan jika aku bisa berbicara denganmu. Sosok misterius itu tiba-tiba menjentikan tangannya dan menyebabkan riak hitam pekat muncul di sekitarnya. Gelombang hitam itu seketika menyapu tempat itu, dan ketika menyentuh makhluk-makhluk bayangan yang mengikuti Yuan, gelombang itu membuat mereka gemetar sebelum berbalik dan terbang ke arah lain. Terima kasih, kata Yuan kepada sosok misterius itu setelah menarik nafas dalam. Itu hanya akan menghentikan yang lebih lemah untuk mengejarmu. Ada entitas yang lebih kuat di sini yang bahkan aku tidak bisa kendalikan, kata sosok misterius itu. Lalu dia melanjutkan, nah, sekarang mereka sudah tidak mengganggumu lagi, mari kita bicara. Kamu ingin membicarakan apa? Sudah berapa lama sejak era primordial? Era seperti apakah kita sekarang? Era primordial? Maaf, aku tidak tahu. Baiklah, lalu apakah kau tahu siapa penguasa 9 langit saat ini? Yuan menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu banyak tentang 9 langit karena aku baru saja tiba di dunia ini. Oh, ceritakan lebih lanjut. Sosok misterius itu berkata, rasa ingin tahunya terpicu. Ya, aku berasal dari dunia bernama Earth dan aku datang ke 9 langit untuk menjelajahinya. Earth? Aku belum pernah mendengar tentang tempat ini. Ini pasti semacam dunia kecil di luar 9 langit, kata sosok yang samar itu.